Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami dan berilah manfaat bagi kami dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan kita bisa kembali dengan ilmu, bisa kembali dengan ulama, bisa bersama dengan salah satu buku-buku yang indah, buku-buku yang mengajarkan kita bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan merasakan sakinah, kita akan merasa hidup kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci itu semua adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas pemahaman, tetapi apa yang kita yakini lalu kita amalkan dalam setiap derap langkah kita. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bersama Ibnu Qayyim rahimahullah atau Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, salah satu buku yang direkomendasikan banyak ulama dalam pembahasan bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar keterangan penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang 3 hal yang Allah kasih ke kita tujuannya untuk memuji kita. Jadi 3 hal ini ada dalam diri kita, baik laki-laki maupun wanita, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan 3 hal ini Allah kasih untuk menguji kita. Bukankah semua hal yang Allah kasih untuk menguji kita, Pak Ustadz? Oh ya, benar. Tapi 3 hal ini kuncian. Karena 3 hal ini yang paling sering dimanfaatkan oleh syaitan, paling sering dimanfaatkan oleh iblis untuk goda. Ini pintu masuknya nih. Kalau kita bisa jaga 3 hal ini, insya Allah kita akan berhasil dunia akhirat. Bismillah. Tapi begitu kita gagal ngejagain 3 hal ini, semua berantakan. Mau secantik apapun kita, tapi aku cantik Pak Ustadz, nggak ada hubungannya, gitu. Aku optimis karena aku kaya, enggak. Ini bukan kaya atau miskin, ini tentang bagaimana kita atau ibu-ibu sekalian ngejagain 3 hal ini. Dan 3 hal ini secara umum nggak bisa dielakkan. Setiap kita punya, setiap kita memilikinya. Kalau kaya, nggak semua kita punya kekayaan. Kecantikan, nggak semua ibu-ibu diakui kecantikannya. Serata sosial nggak semua kalangan atas. Tapi kalau 3 hal ini ada yang nggak tahu nggak 3 hal ini apa saja? Mari kita simak apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Wa kana ma'adzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflah. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba dengan syahwat, dengan amarah, dan dengan kelalaian. Ini 3 hal dalam diri kita.
Ini internal kita, jamaah. Syahwat, marah, dan kelalaian. Setan atau iblis itu eksternal. Ini internalnya. Ini bagian yang gak bisa dipisahkan dari diri kita. Kita punya syahwat, kita punya rasa marah, dan kita ini suka lalai, hadirin. Kita suka lalai. Jadi ada syahwat, ada marah, dan ada kelalaian. Kalau ini ada, berantakan kita. Dalam arti ada, bukan hanya ada ya, tapi ada dan tidak bisa kita tidak bisa kontrol. Kalau ada lalu kita sepelekan, ada tapi kita anggap remeh, berantakan. Berantakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 53, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kita kepada keburukan. La'ammaratun bisu', selalu ngajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Inna Rabbi ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nafsu itu sukanya ngajak kepada keburukan, ibu-ibu. Jadi kalau kita nggak bisa ngontrol hawa nafsu, ya berantakan semua. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam Al-Quran, dan ini menjadi kaidah besar bagi kita. Makanya kata para ulama, kalau kita baca buku tafsir dari surat apa tadi? Yusuf ayat 53, kata sebagian ulama tafsir, sebagaimana kita bisa cek dalam tafsir As-Sa'di, fa innaha markabu syaitan. Nafsu itu adalah tunggangannya syaitan, kendaraannya syaitan. Wa minha yadkhulu 'alal insan, dan dari nafsu itulah syaitan masuk ke dalam diri kita. Masuk ke dalam diri ibu-ibu sekalian, masuk dari nafsu. Ini pintu masuknya, ini gate-nya, ini loh. Gate-nya, gate berapa nih? Gate nafsu. Nah, itu. Berarti saya harus bunuh nafsu saya? Enggak. Kubur? Enggak bisa. Nafsu dibutuhkan, kalau enggak ibu nggak nikah. Nggak punya keturunan, nggak makan, itu semua tentang nafsu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus pantau terus, kita harus jagain, kita harus evaluasi, dosisnya kita pantau. Gitu. Kayak apa, waktu bagi jamaah yang misalnya Allah kasih ujian COVID gitu kan, dipantau saturasi terus. Saturasinya berapa nih? Oh 95, alhamdulillah. Cek lagi siang 92, mulai serius nih. Pantau lagi 90, wah ini udah mulai.
Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan. Nah begitu juga nafsu itu harus kita cek terus, harus kita cek, ini kelebihan enggak, ini naik apa enggak, oh naik, turunin lagi, turunin. Karena kalau dia nggak dikontrol, hadirin, kembali ke surat Yusuf 53 tadi. Surat Yusuf 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa ngajak kepada keburukan. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Hadirin Allah muliakan. Dari surat Yusuf 53 ini mari kita berpindah ke surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka, dan sabarkanlah diri Anda ketika bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan di petang hari, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainak. Hadirin Allah muliakan. Lalu ulama kita menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari orang-orang baik tersebut, dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah, senantiasa berdoa dan beribadah pagi dan petang, siang dan malam. Jangan berpaling dari mereka karena kalian menginginkan perhiasan dunia. Dan ini poinnya di pembahasan kita, hadirin sekalian Allah muliakan. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat ini, Allah mengatakan, dan jangan taat dan jangan kamu mengikuti. Jangan ikutin siapa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Kenapa jangan ikuti mereka, hadirin? Kenapa jangan ikutin orang-orang yang lalai dan ngikutin hawa nafsu? Jangan ngikutin orang-orang yang lalai dan suka mengikuti hawa nafsu. Karena wa kana amruhu furuta. Karena orang yang pola hidupnya ngikutin hawa nafsu, lalai mengikuti hawa nafsu, itu hidupnya suka melampaui batas. Hidupnya senantiasa melampaui batas, offside terus, gitulah hadirin. Offside terus. Jadi kalau orang tuh lalai dan mengikuti hawa nafsu, udah offside terus. Wa kana amruhu furuta. Allah mengatakan wa kana amruhu furuta.
perkaranya, urusannya itu berantakan. Makanya kalau kita buka keterangan Ibnu Katsir, hadirin dan ibu sekalian, kata para ulama, a'maluhu wa af'aluhu safah wa tafrid wa diya'. Orang kayak begitu, perbuatannya, sikapnya safah. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan receh. Dia akan buat blunder dalam hidupnya, safah. Wa tafrid, dan dia ada yang overdosis, yang harusnya porsinya 8 dia buat 15 jadi overdosis. Atau tafrid, yang harusnya porsinya 8 dia cuma kasih 4. Wadaya, dan dia suka nyanyiakan orang, dia suka sia-siakan hak. Jadi kalau dia wanita gitu, dia akan sia-siakan hak suaminya. Kenapa? Karena hawa nafsu dan suka lalai. Dia nggak ngurus anak. Kalau urus anak cuman materi aja, nggak dididik tuh anak. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu dan suka lalai. Kalau dia jadi mantu, dia nggak peduli sama mertuanya. Kalau ingat pun sekedarnya aja. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu dan suka lalai. Kalau dia jadi sahabat, ya jangan terlalu inilah sama dia. Dia akan lupa sama hak kita. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu. Dan lalai. Allah yang berfirman, wa kana amruhu furuta. Orang tuh kalau ikutan hawa nafsu dan suka lalai, udah berantakan. Berantakan, hadirin. Makanya kan kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mukhalafatul hawa, menyelisih hawa nafsu, turithul abda quwwatan fi badani wa qalbihi wa lisanih. Itu akan memberikan kekuatan kepada hamba, baik dari sisi badannya, hatinya, dan lisannya. Orang tuh kalau terdidik dan terlatih senantiasa menyelisih hawa nafsunya, maka Allah akan berikan kekuatan pada diri dia. Kekuatan dari segi badan, kekuatan dari segi hati, kekuatan dari segi lisan. Benar nggak sih, hadirin? Simpel gini aja, badan memang bisa ya Pak Ustadz, badan tuh clear banget lah, hadirin. Pertanyaannya simpel, penyakit itu datang dari mana biasanya? Pola apa? Pola makan. Kenapa pola makan kita berantakan? Karena apa? Hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Pengen makan ini, pengen makan itu, semua pengen. Akhirnya nggak terkontrol. Hawa nafsu. Jadi bukan hal yang mengejutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu akan memberikan kekuatan pada badan. Karena dengan kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, otomatis banyak hal yang ini sangat-sangat real gitu loh. Hati juga demikian. Hati kita akan hidup, hati kita akan kuat. Karena kita, sebagaimana sudah kita sampaikan, kita nggak kasih panggung ke hawa nafsu. Sehingga hati kita itu tempat yang nyaman untuk wahyu, untuk Al-Quranul Karim, untuk sunnah Nabi SAW. Nggak dirongrong sama hawa nafsu. Karena walaupun kita hafal berjuz-juz Al-Quran, tapi kalau yang memonopoli hati kita adalah hawa nafsu, nggak ada gunanya juga gitu loh. Nggak ada gunanya. Itu poin.
maafinlah gitu. Khudhil afwa kata Allah. Gue juga udah hafal tuh ayat. Ya udah kalau gitu maafin. Ya nggak bisa gitu dong. Nah, apa yang membuat dia nggak bisa mengamalkan ayat-ayat tentang memaafkan? Ya karena hawa nafsunya. Jadi nggak ngafal 5 juz kayak nggak ngafal sama sekali, udah sama aja. Karena nanti yang akan digunakan bukan ayat, bukan hadis, tapi nafsu. Itu hal yang penting. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan. Makanya para ulama klasik ketika ditanya, kok engkau bisa mencapai pencapaian yang begitu tinggi, rahasianya itu apa sih? Apa kata para ulama klasik? Bita'atil hazm wa isyanil hawa. Bahasa kita apa ya? Selalu totalitas kalau ngerjain sesuatu, dan serius, dan menyelisihi hawa nafsu gitu. Menyelisihi hawa nafsu. Semua orang-orang berhasil tuh dia harus punya sisi dia selisih hawa nafsunya. Karena hawa nafsu nggak pengen kita berhasil, dan semua yang diajak oleh hawa nafsu kan mayoritas buruk. Innan nafsala ammaratun bisu. Yusuf 5:3, sesungguhnya hawa nafsu mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada keburukan. Jadi hadirin Allah muliakan. Belum lagi nanti hawa nafsu itu akan bergabung dengan kelalaian. Manusia akan lalai. Summiyal insanu insanan linisyanihi, sebagai Allah mengatakan kita ini dinamakan insan. Kenapa nggak nama lain? Kenapa insan? Karena ada kaitannya dengan nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Gitu loh. Suka lupa kita ini. Ya tambah deh gitu loh. Dan lalai. Suka melalaikan, meremehkan, nggak serius. Itu manusia tuh. Makanya kalau udah ketemu hawa nafsu berantakan. Allah yang mengatakan tadi subhanahu wa ta'ala, wa kana amruhu furuta. Urusannya berantakan, urusannya terbengkalai, urusannya disia-siakan, urusannya kadang overdosis atau kadang kurang dosisnya gitu deh. Karena suka-suka dia udah. Orang yang ikutan nafsu kan suka-suka. Kan bahasa simpelnya hawa nafsu itu apa? Ya suka-suka saya. Lu, kamu kenapa sih begini? Ya suka-suka gue dong. Itu hawa nafsu. Menjadikan dirinya sebagai parameter, itu hawa nafsu. Harusnya kan kita menjadikan dalil sebagai parameter. Harusnya kan kita jadikan ayat-ayat Quran sebagai parameter. Harusnya kan kita jadikan hadis-hadis Nabi SAW sebagai parameter. Harusnya kan kita menjadikan pemahaman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum jadi sebagai parameter. Nah, mau teori sebanyak apapun, kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita menjadikan keinginan pribadi kita sebagai parameter. Ditambah lalai, ya klop udah. Dan itulah manusia. Kalau kita ngandelin diri sendiri, maka kita mengandalkan pribadi yang lalai. Siapa yang lalai, Ustadz? Ya kita. Emang kita nggak merasa lalai apa? Jadi gimana mau bahagia ibu-ibu? Gimana mau bahagia kita? Belum lagi ditambah satu lagi kata Ibnu Qayyim, suka marah-marah. Marah itu loh. Kecuali kalau marah karena Allah itu beda. Kecuali kalau marah mendidik, tapi marah-marah dengan konotasi negatif. Jangan udah diwanti-wanti Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu surga. Pemahaman terbaliknya, kalau Anda suka marah-marah, ya masuk kemana gitu aja jawabnya. Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga.
Mafhum mukhalafah atau dalil khitab dalam ilmu usul fikih. Kalau sebaliknya, kira-kira ngerti deh perginya tuh kemana, mungkin nggak ke surga. Jadi ini trio ini tuh menakutkan lah hadirin. Trio hawa nafsu, amarah, kelalaian itu kalau bergabung, berkolaborasi, berkoalisi, aduh hadirin sekalian, mimpi buruk bagi seorang manusia. Itu hadirin. Wong hawa nafsu ketemu dengan kelalaian aja Allah sudah berfirman wa kana amruhu furuta, gimana nambah satu lagi? Bagaimana nambah satu lagi? Ya akhirnya semua nggak karu-karuan. Makanya Umar bin Abdul Aziz, salah satu nama besar kita tuh kalau mau jadi orang besar, lihatlah tips-tips dari orang yang sudah terbukti berhasil, sudah terbukti diangkat sama Allah, sudah terbukti dapat taufik dari Allah. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Qad aflah man usima minal hawa wal ghadab wat tama'. Sungguh beruntung orang yang dijaga sama Allah dari hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya bisa dia kontrol. Wal ghadab, dari amarahnya, sehingga marahnya tuh bisa dia kontrol. Wat tama', dan rakus terhadap dunia. Itu poin hadirin. Ja'far bin Muhammad mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu kuncinya semua keburukan, ibu-ibu. Kuncinya semua keburukan tuh marah. Makanya Ibnu Mubarak kita tahu nama besar lah. Kata sebagian para ulama, Ibnu Mubarak itu profil full package, ibu-ibu. Itu apa, sifat-sifat baik itu ada pada diri beliau. Ibnu Mubarak itu pernah ditanya, ada orang minta nasihat gini, ijma' lana husnul khuluq fi kalimah. Ibnu Mubarak, tolong jelasin kepada kita nih tentang akhlak yang mulia, tapi jangan panjang-panjang. Satu kata aja atau satu kata majmu gitu loh. Jangan panjang-panjang gitu. Jangan satu buku, jangan satu kajian, bahkan jangan satu paragraf, satu kalimat lah, atau kalimat majmu. Apa kata Ibnu Mubarak? Atau kalau hadirin sekalian lah, kalau Mbak kan belajar suka kajian rutin ya Mbak? Oh iya ya, alhamdulillah. Nah aku mau tanya dong Mbak, akhlak mulia itu kayak apa sih? Tapi aku kan ini nih suka, ya Mbak tahulah, aku tuh bukan orang cerdas, baru belajar, jadi jangan tinggi-tinggi. Ada nggak satu kalimat Mbak? Atau bukan satu kalimat, satu kata ya, satu kata. Kalimat itu al-kalimah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kata gitu loh. Kalau kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-jumlah. Jadi satu kata aja deh Mbak, biar gampang ingetnya gitu loh. Jangan panjang-panjang, nanti saya tidur lagi. Satu kata aja. Kira-kira jawaban kita apa? Ki apa Ki? Kamu kan selalu ngikutin ini nih. Apa? Akhlak mulia satu kata. Nggak jadi dapat hidayah gitu, kita diem aja. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, tarkul ghadab, jangan marah. Itu akhlak mulia. Kalau kita mau simpulkan akhlak mulia dengan satu kata majmu ini, tarkul ghadab, jangan marah. Artinya kalau kita udah marah, itu semua value kebaikan hilang, semua
apa ilmu-ilmu yang kita kaji itu nggak bermanfaat udah kalau marah. Kecuali kalau marahnya karena Allah ya, atau marahnya seorang pendidik, marahnya seorang ayah atau ibu atau guru kepada anak dan muridnya. Tapi nggak semua orang tua begitu juga. Bedanya apa Ustadz? Kalau marahnya pendidik itu dia tetap tenang sebenarnya. Memang walaupun suaranya naik, tapi dia santai aja. Gitu. Karena tujuannya agar si anak berubah. Bukan dibawa, bukan hatinya lagi terbakar, enggak. Itu bisa kita lagi marahin anak kita tuh di kamar, kita apa namanya, kita keluar tutup pintu, itu kita bisa senyum-senyum sama ibu kita tuh, dan bener-bener plong gitu loh. Gimana Bu? Baik ya gitu. Gimana anakmu tuh? Biasa lagi belajar. Gimana ibu, gimana terus ya. Adapun kalau marahnya emosi atau kebakar, begitu ketemu ibu meluk sesegukan. Berat banget ya jadi ibu ya Bu, aku minta nasihat doang, kok tadi habis ngomel-ngomel sama abang. Gitu, itu mah udah emosi. Jadi hadirin sekalian, tarkul ghadab, jangan marah. Jadi hawa nafsu, marah, dan kelalaian, ini trio yang menakutkan. Trio yang menakutkan. Dan mereka itu semua tuh tinggalnya di diri kita, jamaah. Bukan di tetangga, bukan. Kayaknya di rumahku nggak ada deh Pak Ustadz, di tetangga. Ya tetangga ada, kita ada juga. Semua orang ada. Gitu. Nah, kita harus ngerti gitu loh. Kalau kita mau bahagia ini, apa yang kita harus kontrol, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita, ini 3 nih. Syahwat, hawa nafsu, syahwat, jangan amarah, dan lalai. Gitu hadirin. Salman tuh pernah ditanya sama seseorang, ibu-ibu. Kata Salman, kata orang itu, mohon maaf, ya Aba Abdillah, ausini, wahai Salman Abu Abdullah, tolong kasih wasiat kepadaku. Lalu Salman mengatakan, la tagdob, jangan marah. Qala amartani alla agdob, wa inni la yakshani ma la amlik. Engkau meminta aku untuk tidak marah. Aku khawatir, aku nggak bisa lakukan hal itu. Susah nggak marah. Susah nggak sih ibu nggak marah? Susah ya. Lalu kata Salman, fa'in ghadibta, kalau kamu marah, famlik lisanaka wa yadak. Kalau kamu marah, kontrol lisanmu dan tanganmu. Gitu. Artinya kalau kita lagi marah, jangan bicara. Aku tuh nggak bicara Pak Ustadz, tapi jempolku tuh nggak bisa diam. Itu jempol nih sama lisan sekarang sama ibu-ibu. Jadi kalau udah marah jangan WA orang udah. Aku nggak WA orang-orang, aku WA dia doang. Ya itu, jangan WA dia. Tenang aja dulu. Tapi harus diselesaikan. Iya, tenang dulu. Kalau udah tenang, udah nggak marah, baru WA dia deh. Adapun WA orang tersebut dalam kondisi marah, nggak karu-karuan nanti. Itu nasihat ulama. Jangan marah. Kalau memang belum bisa nahan, jangan bicara dan jangan lepaskan tangan kita. Jadi udah pokoknya diem, jangan WA, jangan nelfon, jangan gunakan gadget untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini, dan jangan kemana-mana. Tangan tuh ditahan.
mau banting pintu jangan. Udah, jadi selamatkan lisan sama tangan kita, itu poinnya. Selamatkan lisan tangan kita. Itu benar jemaah. Ada banyak kasus talak itu karena marah-marah kayak gini. Akhirnya dia talak istrinya. Ya kalau baru sekali, kalau 3 kali selesai. Lalu nanti nyesal. Nanti iya kenapa aku talak ya, padahal kan sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Tapi aku masih cinta, ya Anda talak. Makanya kalau udah marah diem. Tapi kayaknya nggak bisa deh, aku harus talak dia. Kalau benar-benar mau talak istri Anda, tenangin dulu aja, pikirin istikharah, banyak sholat dulu, terus bicara sama para guru-guru kita, minta nasihat dari orang soleh, segala macam. Udah semua mengarahkan ke silakan talak istrimu kalau kamu mau, baru ucapin. Kalau itu benar, kalau memang nggak ada solusi lain, bukan setiap marah talak. Setiap marah ngomong talak lagi, ya ini berantakan. Nafsu atau syahwat, marah, dan lalai, itu 3 trio yang harus kita waspadai. Kita cukupkan sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, ulama, amin ya rabbal alamin, dan Allah merahmati Ustadz, tim seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin wa iyyak. Mohon nasihatnya Ustadz, ketika saya sedang mengenali segala kekurangan diri dan berusaha memperbaiki pelan-pelan, pasangan selalu menyalahkan diri ini setiap ada kesalahan. Jadi suami salahkan kita, atau istri kita salahkan kita kalau kita laki-laki. Di lain waktu saya merasa lelah dan capek, disalahin-salahin terus, dan berusaha memperbaiki diri kan susah ya ibu-ibu ya. Kalau mengikuti emosi kesalahan ini bukan 100% datang dari diri sendiri, jadi pasti ada andil dari pihak lain. Qadarullah pasangan memahami makna ayat Al-Quran surat Asy-Syura 30. Surat Asy-Syura 30 itu apa bunyinya? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan tangan kalian, dan Allah mengampuni kesalahan kalian yang sangat banyak. Jadi pasti ada andil kesalahan masing-masing. Saya belajar mengalah karena Allah, terus berusaha koreksi diri. Saya meminta maaf saja setiap ada kejadian dan kesalahan. Semoga nasihat Ustadz bisa menguatkan diri ini untuk terus memperbaiki diri dan Allah mengampuni diri. Amin amin rabbal alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, ini ujian keikhlasan. Ini ujian keikhlasan buat penanya dan setiap kita yang mengalami hal tersebut. Kita akan terpukul ketika orientasi kita masih melihat respon makhluk. Masih ingin diangkat oleh makhluk, sehingga kita nggak suka dicela oleh makhluk. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, intinya itu ingin kedudukan di tengah-tengah manusia. Nah, manusia ini kan skupnya besar ya Bu ya. Mulai dari skup internasional sampai skup terkecil, yaitu suami misalnya atau istri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mulailah kita
berusaha mencari kedudukan di sisi Allah sebagai langkah utama dan pertama. Lalu berikutnya baru mencintai dan mendekat ke pihak yang Allah arahkan dan Allah perintahkan kita untuk mencintai dan mendekat pada dirinya. Kayak misalnya suami, kan Nabi SAW meminta, atau Allah dan Rasulnya meminta kita mencintai suami kita gitu. Makanya kan al-wadud, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita kalian akan masuk surga. Di antaranya apa? Al-wadud, wanita yang menyayangi dan bisa mengekspresikan sayangnya kepada suami khususnya. Tapi itu setelah kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencari wajah Allah Tabaraka wa taala. Lalu yang berikutnya, hadirin, ulama mengatakan orang yang ikhlas itu yastawi indahul al-madahu wa dham. Bagi dia itu sama aja antara dipuji dan dicela, dibenarkan dan disalahkan oleh manusia. Karena bagi dia yang penting itu adalah bagaimana ditolong oleh Allah dan bagaimana tidak disalahkan oleh Allah. Itu yang paling penting. Adapun ketika kita udah berusaha berubah dan kita udah tanya sama ahli ilmu bahwa kita udah on track tapi kita masih disalahkan, ya udah sabar dan disalahkannya kita oleh pasangan kita itu nggak akan menurunkan derajat kita di sisi Allah. Rasulullah SAW itu, ibu-ibu, itu bukan hanya disalahkan satu orang, tapi satu kota dalam tanda kutip. Apakah beliau terpuruk? Enggak. Disalahkan satu kota kan, di kota Mekah. Asia, emangnya nggak disalahkan sama suaminya? Fir'aun, bukan hanya disalahkan, disiksa sama suaminya. Tapi apakah beliau tak hancur dan terpuruk? Enggak. Terus apa kunci mereka? Kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam segenap ibadah. Bukan hanya ibadah zahir, tapi ibadah batin. Seperti rasa cinta. Seperti rasa cinta. Kita akan hancur ketika kita mencintai suami kita seperti kita mencintai Allah. Itu hancur. Dan itu syirik mahabbah dalam ilmu akidah. Jadi bersikaplah sebagai Asia, ibu-ibu. Yang disalahin sama suaminya tetap aja tuh melangkah, tenang, sabar gitu. Kenapa? Karena fokusnya adalah mencari wajah Allah dan bagaimana tidak disalahkan oleh Allah. Adapun manusia nggak bisa, apalagi kan beliau bilang pasangan beliau atau misalnya suami beliau masih seperti itu, ya udah sabarin, tenang gitu loh jamaah. Allah taala alam bisawab. Dan ingat, Allah itu nggak zalim. Wa annallaha laisa bidzallami lil abid, dalam surat Ali Imran 182. Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Ketika kita disalahkan, padahal itu bukan kesalahan kita, atau mungkin ada kesalahan kita tapi porsi menyalahkannya terlalu berlebihan, maka ingat Allah Maha melihat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Coba gunakan iman kita terhadap ayat kursi dong. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Allah nggak mungkin zalim. Ucapkan ucapan orang beriman dalam akhir-akhir surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau nggak mungkin ciptakan ini tanpa alasan.
tanpa alasan. Nggak mungkin ciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmah besar bagi saya. Saya ditakdirkan berhadapan dengan keluarga seperti ini atau pasangan seperti ini. Dan ingat bahwa ini masuk ke poin kita. Yang membuat kita terpukul bukan kalimat suami, tapi yang membuat kita terpukul adalah lalainya kita mengingat Allah pada saat disalahkan suami. Itu poin. Sekali lagi, yang membuat kita terpukul hancur bukan karena ucapan kalimat suami yang menyalahkan kita, tapi yang membuat kita terpukul adalah lalainya kita dalam mengingat Allah di saat suami menyalahkan kita tanpa hikmah. Disinilah peran ilmu. Ketika kita nggak belajar, kita fokus ke ucapan suami. Begitu kita belajar, alihkan fokus tersebut. Alihkan fokus itu ke objek yang sebenarnya. Ini karena aku lalai. Terus gimana Pak Ustadz? Ya udah, ingat Allah aja. Itu otomatis akan turun. Itulah. Makanya pentingnya seni melihat masalah itu tuh mahal banget hadirin. Susah sepakat. Dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan kok. Tapi itu poinnya. Terus gimana caranya Ustadz? Ingat kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Kemampuan melihat itu lahir dari proses berpikir yang benar. Berpikir yang penuh dengan dalil. Berpikir yang dibangun di atas firman-firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya hadirin. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum wa iyyak. Izin bertanya Ustadz, sebagai istri kadang saya butuh untuk bercerita selain mengadu kepada Allah. Ya. Orang nomor satu yang saya bisa curhat kepadanya adalah suami saya. Alhamdulillah. Qadarullah, kadangkala saat saya ingin bercerita tentang perasaan saya kepada suami lagi bergelut dengan kesibukannya. Karena suami sangat sibuk, sehingga saya hanya menulis curhat saya kepada beliau via WA. Beliau baca chat saya di tempat kerjanya, ternyata tulisan saya cukup mengganggu pikirannya. Ya iya, apalagi pas lagi dimarahin bos, tiba-tiba kita masuk curhat panjang lebar, ya agak pening sih, Masya Allah. Ya resiko kirim WA kan kita nggak pernah tahu kondisi suami kita, atau bukan kondisi suami ya, kondisi yang kita kirim tuh lagi bagaimana gitu loh. Nah, itu juga harus kita sikapi dengan bijak. Makanya WA harus ada ilmunya juga hadirin, karena kita nggak tahu orang lagi ngapain. Kita lanjutkan. Itu saya ketahui saat beliau pulang ke rumah dan berbicara tentang sikap saya. Saya pun terus terang kepada beliau bahwa saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Saya pun tidak ingin mengganggunya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan di kotak saya sebagai istri di saat saya ingin mengutarakan perasaan saya kepada suami, tapi tidak ingin mengganggunya. Dan saya pun tidak ingin memaksa meminta waktu, meskipun saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Tapi saya tidak ingin bergantung kepada manusia meskipun itu suami saya. Mohon pencerahannya, semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawabnya. Jazakallahu khair untuk ilmunya selama ini. Barakallahu fikum.
Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, selalu kedepankan Allah dan curhat sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub itu, sesungguhnya aku tuh hanya menceritakan masalahku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang beda, hadir. Nabi Yakub tuh udah punya ilmu. Kita ini kan belum punya ilmu, tapi itulah konsep. Itulah konsep bahwa kita harus banyak-banyak curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah firman dalam surat Yusuf ayat 86. Jadi ke Allah dulu lah, sholat dulu, tahajud dulu. Jadi sebelum ketika kita ada masalah nih hadirin, sebelum kita WA suami kita yang lagi kerja, sholat 2 rakaat dulu lah. Sholat 2 rakaat. Doa sama Allah. Kalau perlu baca Quran 1 halaman dulu. Minta petunjuk sama Allah. Lalu sebelum kita kirim WA, kita tanya sama suami dulu gitu loh. Gitu loh. Kamu sedang apa? Diizinkan nggak kalau aku mau kirim apa yang aku rasakan, atau aku berkenankah kalau aku ingin mengutarakan sesuatu. Semua ini tentang komunikasi gitu loh. Kalau misalnya suami bilang silakan kirim sekarang, tapi minta izin dulu, boleh izin nggak bicara. Nah kadang-kadang sebagian ibu-ibu mentang-mentang merasa istri bicara aja kapanpun yang dimau. Nggak bisa begitu juga. Gitu loh. Apalagi suami kita padat dan ngurusin banyak orang. Bu, oh berarti aku disepelekan? Enggak, suami kita percaya kepada kita bahwa kita bisa handle itu dengan baik gitu loh, mikirnya ibu-ibu. Jadi minta izin dulu. Bisa, atau bisa suami bilang jangan sekarang ya, jangan sekarang. Atau kirim 1 jam lagi, aku lagi meeting sama bos. Atau di rumah saja gitu. Atau bisa jadi kirim tapi nggak aku baca sekarang, aku baca nanti pas perjalanan menjelang pulang gitu loh. Jadi semua itu bisa dikomunikasikan nih ibu, bisa dikomunikasikan. Atau buat kesepakatan dari awal, pokoknya kalau izin ya, kalau aku lagi sedih segala macam, aku langsung WA kamu, tapi kamu nggak usah langsung baca gitu loh. Apalah, take your time lah, nanti aja lo sibuk segala, nanti kalau lagi kamu kosong kamu baca gitu loh. Udah 2 minggu nggak dibaca-baca. Loh kok nggak dibaca-baca? Kan katanya kalau aku kosong. 2 minggu ini aku nggak pernah kosong gitu loh. Ribut lagi. Jadi kadang-kadang suka lucu kita ini dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi komunikasikanlah. Terus ada pertanyaan, meskipun saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Hadirin dan ibu-ibu sekalian, kalau rumah tangga beda ya. Rumah tangga itu waktu komunikasi antara suami dan istri itu urgent. Kenapa demikian? Jadi suami istri itu harus bicara. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan cara menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, alimuhum, ajarkan mereka dan didik mereka. Nah, mengajarkan istri dan anak-anak dan mendidik istri dan anak-anak itu mengandung konsekuensi harus ada waktu bicara dengan mereka. Jadi ini lebih dalam daripada hanya sebatas, atau bukan sebatas ya. Ini tuh lebih dalam dibanding hanya berhenti pada mendengarkan curhat istri. Enggak. Karena ini bukan hanya tentang mendengar curhat istri. Suami mendengar curhat istri itu
adalah momen mendidik dan mengajarkan istri, itu poin. Karena dengan mendengarkan curhatan istri, kita bisa membaca kemampuan berpikir istri itu udah sampai mana. Kita bisa mengetahui perasaan istri itu sekarang lagi apa sih. Dibanding istrinya diem aja terus, kita nggak tahu nih istri saya ini ngerti nggak sih gitu loh. Istri kita tuh bener-bener tawakal nggak sih sama Allah. Tapi dengan ada pembicaraan, ini bukan hanya dengar curhatan, ini mendiagnosa, mengobservasi, ngebaca peta istri ini, imannya, ketakwaannya sudah sejauh mana. Lalu setelah itu baru mengkoreksi cara berpikir istri yang salah, mengkoreksi sudut pandang istri yang keliru, mengkoreksi iman istri yang mungkin turun dan menaikkan lagi, atau bahkan mengkoreksi cara penyampaian istri. Itu kan tanggung jawab suami. Adapun berhasil atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau istrinya nggak pernah cerita, nggak pernah curhat sama suami, bagaimana suami bisa mengkoreksi cara penyampaian istri? Karena kan kemampuan istri dalam curhat di hadapan suaminya adalah kemampuan komunikasi istri dalam berbicara ke anak-anak, gitu loh. Kemampuan istri dalam bercerita, curhat kepada suami tentang masalah, tentang kejadian di hari itu, kemampuan itu juga yang digunakan istri kalau mendidik dan bercerita kepada anak-anak. Iya nggak sih hadirin? Kalau cara menceritakan istri atau menceritakan, atau ketika istri curhat, aku mau cerita nih beb sama kamu tentang hari ini, cerita dan sistematis, terus ada kadang tinggi kadang rendah gitu loh, lalu ekspresi mukanya juga ini, lalu menciptakan theater of mind dalam benak suaminya. Itu kan suami harus bersyukur. Itu berarti kalau cerita sirah Nabi SAW, cerita tentang Aisyah ke anak, ya kayak begitu gitu loh. Bagus deh gitu loh. Bahkan kalau perlu schedulekan kayak gitu loh. Ini kamu Pak, malam ini mau ini lagi, mau storytelling jam berapa lagi gitu. Aku menikmati gitu. Dengar kamu cerita itu, kepenatan alhamdulillah hilang. Saya jadi punya theater of mind gitu loh. Terus ada punchline, ada gimmick, itu ada perhelatan udah tiap malam tuh. Jadi kalau suami istri itu bukan hanya sekedar ya sabar-sabarlah para suami dengerin curhatan istrinya. Iya setuju, tapi kenapa kita nggak berpikir jauh lebih dalam dari itu? Kenapa kita nggak berpikir lebih luas daripada ini? Ini bukan hanya dengar, ini tentang observasi, ini tentang diagnosa, ini tentang mendidik, ini tentang membetulkan, ini tentang melihat kualitas. Istri kan harus, istri yang bicara ke anak-anak, dia harus oke dalam bercerita. Pengen gak sih kalau istri kita ceritanya loncat-loncat, tunggu dulu, ini Mbak Mawar dari mana datangnya? Oh tadi aku belum cerita, jadi cerita lagi, balik lagi. Oh iya, tunggu dulu. Papa Ijo ini siapa ya? Ya Papa Ijo tadi. Enggak, kamu belum cerita. Tadi aku udah cerita. Belum. Ini kan bahaya kalau istri kita menceritakan sejarah Nabi SAW. Gitu lah. Kan lumayan bahaya gak sih? Kalau pamannya Nabi ketuker gitu, antara Abu Lahab sama Al-Abbas, itu kan repot hadirin. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Jadi suami istri itu beda, karena kita tuh diikat dengan surat Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api. Suami harus punya waktu untuk berbicara dengan istri dan mendengarkan. Dan tadi beliau sampaikan, dan ini renungan loh. Beliau sampaikan
Saya pernah menyampaikan bahwa 10 sampai 15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Sadar nggak sih hadirin sekalian, walaupun mungkin kita satu rumah dengan suami kita, tinggal bareng satu atap, dengan hiruk pikuk kehidupan hari ini, dapetin waktu 10 sampai 15 menit untuk bicara tuh susah loh sekarang. Itu dalam loh. Kalau bagi saya sih, dan itu banyak kasus begini. Jadi kesannya aja kita tuh satu rumah, pulang ya pulang ke rumah. Tapi ternyata ada banyak kita itu dapetin quality time dengan suami 10-15 menit aja susahnya minta ampun. Susah. Nah ini tadi yang kita katakan, kenapa enggak kita jadikan ini momen untuk mentarbiyah, momen untuk ini, dan ini kewajiban kita karena itu kan perintah dari Allah, ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi memang harus diblok waktu, dan 10-15 menit nggak cukup kalau memang tujuan kita mengobservasi, lalu menegakkan diagnosa, lalu pengobatan, lalu nasihat, lalu pengarahan dan seterusnya. 10-15 menit nggak cukup. Jadi saya kalau perlu tambah. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Ini tidak cukup. Karena ini bukan tentang didengar saja. Ini banyak hal. Banyak hal. Itu hal penting. Dan minta pertolongan kepada Allah. Karena ternyata banyak pasangan tuh nggak punya waktu, walaupun hanya 10 sampai 15 menit. Dan sebaliknya, bagi kita, bagi ibu-ibu sekalian yang punya waktu bicara dengan suami, bersyukurlah kepada Allah, karena itu mahal. Di luar sana banyak orang tuh untuk dapat 10 menit itu susahnya minta ampun. Banyak ibu-ibu yang bisa bersama sama suaminya, bersyukurlah kepada Allah. Karena di luar sana untuk dapat 10 menit itu susah banget. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada yang bertanya dan kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.